Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi penganggaran yaitu penganggaran fleksibel. Berikut anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Muhammad Caca Darmawan 2017 350, yang kedua Fajrevi 2017 355, yang ketiga Eulisa Indrastuti 2018 302, yang keempat Riani Khairunisa 2018 303, dan yang kelima Maulidia Islamianti 2018 315. Assalamualaikum. Kali ini saya akan menerangkan tentang anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang disusun dengan kemampuan untuk memberikan penyesuaian tolak ukur yang baik atas setiap perubahan tingkat aktivitas aktual yang dialami oleh perusahaan. Biaya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang akan selalu berfluktuasi, sedangkan biaya tetap adalah biaya yang relatif tidak akan berubah. Selanjutnya adalah anggaran produk fleksibel. Anggaran produk bulanan tetap disusun dengan asumsi volume penjualan pada setiap bulan dapat terjadi dengan volume penjualan yang dianggarkan. Dengan begitu, jumlah barang yang diproduksi pada tahun berikutnya akan sama sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana produksi yang telah disusun. Yang kedua adalah anggaran sendiri berfungsi sebagai alat pengendalian biaya. Yang ketiga, anggaran biaya produksi ditentukan oleh besar volumenya produksi. Yang terakhir, tujuan utama anggaran fleksibel adalah untuk menciptakan tolak ukur penilaian yang sesuai dengan tingkat aktivitas aktual yang dilakukan oleh perusahaan. Berikutnya ada contoh kasus anggaran produksi fleksibel. PT Mitra Prima merupakan sebuah perusahaan produsen drap televisi. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan sebesar 12.000 unit per tahun. Untuk tahun 2009, perusahaan merencanakan menjual sebanyak 10.200 unit produk. Jumlah persediaan barang pada awal Januari 2009 diperkirakan sebanyak 300 unit. Sedangkan jumlah persediaan barang pada akhir setiap bulan direncanakan sebanyak 100 unit produk. Dari total volume penjualan yang dianggarkan sebesar 10.200 unit, dalam setahun tersebut direncanakan akan dijual dalam 12 bulan operasi, dengan rinciannya sebagai berikut. Di sini untuk bulan Januari dan Februari volumenya sebesar 900 unit. Untuk bulan Maret sampai Juni volumenya 700 unit. Untuk bulan Juli dan Agustus volumenya sebesar 500 unit. Untuk bulan September dan Oktober sama, yaitu 1.100 unit. Dan untuk November dan Desember sama juga, yaitu 1.200 unit. Jadi untuk total semuanya jumlahnya sebanyak 10.200 unit. Maka untuk tahun 2009, perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 10.000 unit yang berasal dari di sini volume penjualan pada tahun 2009 sebanyak 10.200 unit. Untuk volume persediaan akhir tahun sebanyak 100 unit. Untuk volume persediaan awal tahun yaitu 300 unit, maka volume produksi 2009 sebanyak 10.000 unit. Selanjutnya, perusahaan menggunakan metode persediaan stabil dengan jumlah persediaan setiap akhir bulannya sebesar 100 unit. Maka produksi tahun 2009 anggarannya disusun sebagai berikut. Di sini ada tabel anggaran produksi tahun 2009. Untuk tabel penjualannya di sini sama seperti slide sebelumnya, yaitu dengan total sebanyak 10.200 unit. Untuk tabel persediaan akhirnya dari bulan Januari sampai Desember sama semua, yakni 100 unit. Untuk
tabel persediaan siap jual, di sini bulan Januari sampai Februari sebanyak 1000 unit. Kemudian dari bulan Maret sampai Juni sama, yaitu sebanyak 800 unit. Untuk bulan Juli dan Agustus sebanyak 600 unit. Kemudian untuk bulan September dan Oktober 1200 unit. Kemudian untuk bulan November dan Desember sebanyak 1300 unit. Kemudian untuk tabel persediaan awal, pada awal bulan Januari sebanyak 300 unit, dan untuk bulan Februari sampai Desember sama semua, yakni 100 unit. Untuk tabel volume produksi di sini pada bulan Januari sebanyak 700 unit. Kemudian bulan Februari sebanyak 900 unit. Untuk bulan Maret sampai Juni sama, yakni 700 unit. Untuk bulan Juli dan Agustus sebanyak 500 unit. Untuk bulan September dan Oktober sebanyak 1100 unit. Untuk bulan November dan Desember sama juga, yakni 1200 unit. Dan totalnya sebanyak 10.000 unit. Selanjutnya untuk perhitungannya, di sini ada tabel anggaran produksi bulanan tetap. Untuk menghitung volume persediaan akhir Januari aktual, yaitu caranya dengan volume produksi yakni 700 unit ditambah persediaan awal yakni 300 unit dikurang volume penjualan sebanyak 625 unit, dan hasilnya sebanyak 375 unit. Untuk volume persediaan akhir Februari aktual, rumusnya sama, yaitu volume produksi sebanyak 900 unit ditambah persediaan awal sebanyak 375 unit dikurang volume penjualannya sebanyak 725 unit, dan hasilnya sebanyak 550 unit. Selanjutnya adalah perhitungan anggaran produksi bulanan tetap. PT Mitra Prima menganggarkan volume produksi sebesar 700 unit untuk bulan Januari dan sebesar 900 unit untuk bulan Februari, dengan jumlah persediaan sebesar 100 unit pada setiap akhir bulan. Sedangkan persediaan awal Januari yang dimiliki diperkirakan sebesar 300 unit. Anggaran tersebut disusun dengan asumsi jumlah produk yang dijual pada bulan Januari dan Februari masing-masing sebesar 900 unit. Jika ternyata pada bulan Januari penjualan aktual yang dilakukan perusahaan sebesar 980 unit, atau sebesar 80 unit lebih besar dari volume yang dianggarkan. Hal itu mengakibatkan volume persediaan akhir yang dimiliki tinggal 20 unit, padahal volume persediaan akhir yang dianggarkan adalah sebanyak 100 unit. Itu terjadi dikarenakan perusahaan memproduksi barang sebanyak 700 unit sesuai dengan anggaran. Sedangkan realisasi penjualannya lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan. Lalu volume persediaan pada akhir Januari akan menjadi persediaan pada awal Februari. Jika perusahaan tetap memproduksi sebanyak 900 unit pada bulan Februari, maka penjualan aktual yang dilakukan perusahaan pada bulan Februari sebesar 990 unit. Hal tersebut dapat menyebabkan jumlah persediaan pada akhir bulan Februari itu berkurang sebanyak 70 unit. Padahal volume persediaan yang dianggarkan itu sebanyak 100 unit. Nah, hal tersebut berarti itu terjadi kekurangan persediaan barang pada akhir Januari dan Februari. Kekurangan persediaan tersebut akan menanggung aktivitas penjualan pada bulan Februari. Selanjutnya, anggaran produksi bulanan fleksibel. Perusahaan menganggarkan penjualan sebanyak 900 unit per bulan untuk bulan Januari dan Februari.
Pada bulan Januari, penjualan aktual perusahaan adalah 625 unit. Karena pada awal bulan tersebut produksi telah terlanjur dilakukan, yaitu sebanyak 700 unit, maka hal itu akan mengakibatkan volume persediaan akhir Januari sebanyak 375 unit. Jumlah tersebut lebih besar dari volume persediaan akhir yang dianggarkan, yaitu sebanyak 100 unit. Penyesuaian anggaran baru dapat dilakukan pada bulan berikutnya, yaitu di bulan Februari, karena persediaan pada akhir Januari menjadi persediaan pada awal Februari. Maka persediaan akhir Januari yaitu sebesar 375 unit dan menjadi persediaan pada awal Februari. Lalu persediaan pada awal Februari tersebut 275 unit, lebih banyak dari persediaan awal Februari yang dianggarkan. Supaya tidak terjadi penumpukan persediaan pada akhir Februari, maka perusahaan dapat mengurangi volume produksi pada bulan Februari. Lalu jika jumlah persediaan sebanyak 100 unit merupakan jumlah yang dianggap aman bagi perusahaan, maka pada bulan Februari perusahaan harus menyesuaikan anggaran produksinya dari semula 900 unit menjadi 625 unit saja. Selanjutnya, anggaran pemasaran fleksibel. Besarnya biaya pemasaran yang dikeluarkan perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh besarnya realisasi volume produk yang dijual perusahaan. Semakin besar volume produk yang dijual perusahaan, maka akan semakin besar pula biaya pemasaran aktual yang dikeluarkan perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Nah, di sini biaya pemasaran itu terdiri dari berbagai biaya berikut beserta sifat dan perilakunya. Di sini tertera jenis biaya, perilaku biaya, dan faktor yang mempengaruhinya. Dari tabel berikut terlihat bahwa biaya pemasaran itu terdiri dari dua kelompok biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kedua kelompok biaya tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Berikut contoh kasus dari anggaran biaya pemasaran fleksibel, yaitu pada PT Mitra Prima. Berikut data pengelompokan biaya tetap dan biaya variabel untuk anggaran pemasaran tetap pada PT Mitra Prima untuk tahun 2009. Berikut perhitungan biaya pemasaran variabel pada tahun 2009, di mana di sini komisi yang diberikan berbeda-beda. Pada manajer pemasaran diberikan komisi sebesar 3.000 per unit. Penyelia wiraniaga sebesar 4.000 per unit, wiraniaga sebesar 10.000 per unit, biaya pengepakan sebesar 8.000 per unit, biaya pengiriman sebesar 5.000 per unit. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dan mencontohkan biaya pemasaran berdasarkan volume penjualan pada 8.000 unit. Di sini komisi yang diberikan untuk manajer pemasaran untuk 8.000 unit yaitu sebesar 24 juta yang berasal dari komisi yang diberikan 3.000 dikali 8.000 unit sehingga totalnya yaitu 24 juta. Untuk penyelia wiraniaga sendiri sebesar 4.000 dikali 8.000 unit totalnya yaitu 32 juta. Untuk wiraniaga sebesar 10.000 dikali 8.000 unit sehingga totalnya 80 juta. Biaya pengepakan 8.000 dikali 8.000 unit totalnya 64 juta. Biaya pengiriman 5.000 dikali 8.000 unit total 40 juta. Sehingga komisi dari manajer pemasaran, penyelia wiraniaga, biaya pengepakan,
pengiriman di total, sehingga totalnya yaitu sebesar 240 juta, yaitu merupakan biaya pemasaran variabel. Sedangkan biaya pemasaran tetapnya yaitu sebesar 561 juta, sehingga total dari biaya pemasaran variabel ditambah biaya pemasaran tetap yaitu untuk 8.000 unit, yaitu dengan total 801 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum merupakan suatu biaya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tingkat aktivitas produksi dan tingkat aktivitas penjualan. Hal tersebut terjadi karena biaya administrasi dan umum cenderung bersifat tetap, yang berarti bahwa anggaran biaya administrasi dan umum relatif tidak berubah-ubah walaupun adanya perubahan volume penjualan maupun perubahan volume produksi yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.